Lanjut kita ke dalam persamaan lingkaran. Nah, jadi untuk bentuk kedua di sini adalah bentuk yang melalui pusat ya, melalui pusat A, B. Jadi pada video sebelumnya itu kita sudah belajar tentang persamaan lingkaran yang melalui pusat 0,0 ya, titik pusatnya 0,0. Jadi sebelum saya jelaskan, jangan lupa ya nanti subscribe ya, subscribe, habis itu like, habis itu jadi jika ada pertanyaan silakan komen-komen pada di kolom komentar apabila ada yang ingin ditanyakan gitu ya. Nanti subscribe-nya di akhir video aja ya nak ya. Oke, kita langsung aja. Persamaan lingkaran ya, yang keduanya adalah melalui pusat titik A, B. Jadi saya punya lingkaran di sini. Jadi saya punya lingkaran. Lingkaran di sini kok ngeblur ya? Udah fokus ya, fokus. Jadi saya punya lingkaran di sini. Titiknya melalui titik pusat A, B, habis itu X, Y di sini. Jadi kalau nanti kalau kita hubungkan ya, nanti hubungan dari gambar ini akan berlaku ini bentuk umumnya. Bentuk umum persamaan lingkarannya adalah persamaan lingkaran, lingka, singkat aja lah. Jadi ada dua nanti. Yang pertama adalah di sini nih X kurang A. Jadi ini adalah masuk dalam rumus jarak apabila kalian sudah belajar di kelas 8 kemarin ya tentang Pitagoras. Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Oke, ini bentuk pertama. Jadi ini sebenarnya adalah bentuk jarak ya. Bentuk umum dari menentukan jarak pada Pitagoras ya. Kalau sudah belajar, kalau kemarin belajarnya di kelas 8 ya. Kalau habis kelas 7 langsung ke SMA ya nggak belajar ya. Ini bentuk yang kedua, ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan AX tambah B besar ditambah dengan C, ini sama dengan 0. Oke, ini bentuknya kita kotakin ya, dikotak-kotakin. Kenapa dikotakin ya? Biar kalian tidak lupa. Jadi kotak ini sama juga dengan penjara, jadi biar nggak hilang dari otak kalian. Nah, dari kedua bentuk ini ya, untuk menentukan, jadi untuk ini dituntut kita mencari nilai jari-jari dan pusat ya. Jadi menentukan jari-jari dan pusat. Jadi kalau bentuk pertama untuk menentukan jari-jari dan pusatnya ini enak ya, enak. Jadi ini sudah ada R, habis itu sudah ada B kecil, habis itu sudah ada A kecil. Cuman masalahnya di bentuk yang kedua apabila diketahui nanti persamaannya dalam bentuk ini ditentukan nilai jari-jari dan pusatnya, maka bentuk umumnya berubah. Bukan berubah sih, ada namanya bentuk umumnya lagi. Untuk mencari yang namanya bentuk umum dari pusat. Pertama adalah pusat, untuk menentukan pusat. Pusat. Jadi untuk menentukan pusat di sini sama dengan cek negatif A per B per 2, koma negatif B per 2. Ini bentuk umum untuk menentukan yang namanya pusat pada bentuk yang kedua. Yang kedua lagi. Ini jari-jari. Oke, jari-jari. Untuk menentukan jari-jari R sama dengan akar dari pusat ini kita kuadratkan. Pusat kuadratkan dikurang dengan C. Jadi kalau pusat kuadrat dikurang dengan C, dapatlah dada. Jadi kalau kita jabarkan ini jadi jabarkan R sama dengan pusat ini kan rumusnya apa tadi di atas? A kuadrat, ini agak gede ya. Ini A kuadrat kurung negatif langsung aja. Pusat ini kan ini yang di atas ya. Kalau negatif ini kan negatif hasilnya. Negatif dikuadratkan karena hasil positif ya. Berarti A kuadrat, jadi gitu. A dikuadratkan dapat A kuadrat, habis itu 2 dikuadratkan dapat 4. Ini kurung wajib. Wajib kurung ya. Koma ya. Bukan koma tapi ditambah dengan, karena di sini negatif kan dikuadratkan hasilnya positif, habis itu B kuadrat dapat kuadrat lagi B kuadrat ya. B udah dapat kuadrat lagi, dapat ayam berarti ya, per 2 kuadrat dapat 4 dikurang dengan C. Oke, ini adalah bentuk umum untuk menentukan jari-jari dan pusat pada bentuk yang kedua. Kita masuk ke contoh soal. Contoh pertamanya adalah tentukan persamaan lingkaran dengan pusat negatif 3,4 dan jari-jarinya 5. Oke. Kalau bentuk ini ya, kalau ketemu soal seperti ini menentukan persamaan lingkaran, jadi jangan shock.
Jangan shock kalau di video kemarin itu 0,0, dia pasti pertanyaannya diketahui 0,0 pusat 0,0 dan jari-jarinya sekian. Kalau ini ada angkanya, maka kita gunakan persamaan yang pertama. Kenapa kita gunakan persamaan pertama? Karena di sini adalah pusatnya adalah A, B. Jadi di sini ada nilai A, ada di sini nilai B kecil ya, gitu bahasanya ya. Jadi kita langsung diketahui dulu, kita tulis dulu pusatnya ini kan adalah negatif 3,4, di mana negatif 3 ini adalah nilainya A, di sini adalah nilai B, kan gitu. Habis itu jari-jarinya sama dengan 5, kan gitu ya. Maka persamaan yang diminta kita tulis dulu bentuk umumnya, X kurang A dikuadratkan ditambah dengan Y kurang B dikuadratkan, kan itu bentuk umumnya, R kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, masukkan nilainya, di mana nilai dari A ini adalah negatif 3, berarti X dikurang negatif 3 ini kita kuadratkan ditambah dengan Y dikurang B nya siapa? B nya ini mana? 4 ya, positif 4. Ini kita kuadratkan. Jadi kalau ada negatifnya ngikut ya. Maka jadi X negatif ketemu negatif positif ya, positif. Jadi positif. Habis itu positif berapa? Positif 3. Ini kita kuadratkan ditambah dengan Y kurang 4 tetap dikuadratkan sama dengan R-nya. R-nya kan ini kan 5 ya. Saya masukkan di sini aja ya, di atasnya ya. Nah, 5 kuadrat berapa? 25. Oke, selesai untuk persamaan yang diminta pada soal contoh 1. Jadi sampai di sini boleh. Kalau mau dijabarkan ke dalam bentuk ini ya, dalam bentuk ini, kalau ada gurunya minta dalam bentuk ini, nah silahkan nanti dijabarkan aja ya, jabarkan aja dengan dieksekusi mati ya. Saya cukup sampai di sini aja. Kita lanjut ke contoh. Tentukan pusat dan jari-jari pada persamaan lingkaran X kurang 2 dikuadratkan ditambah dengan Y tambah 3 dikuadratkan sama dengan 100. Sebelum saya jawab ini untuk menentukan, memasukkan nilainya di sini untuk lebih cepatnya. Jadi ini kan merupakan cara tahapnya. Jadi kalau mau langsung ke sini boleh. Jadi ini artinya gini kalau pusatnya ada negatif, maka kalau mau dimasukkan ke dalam persamaan ini, maka tandanya berubah jadi positif gitu ya. Kalau di sininya positif, maka kalau dimasukkan ke dalam persamaan tandanya berubah jadi negatif gitu ya. Sampai di situ ya, flashback dulu ya untuk soal nomor 1, mengingat. Oke, kita lanjut di sini. Kita jawab. Ini kita jawab pertama, ini ditentukan pusat dan jari-jari ya. Kalau pusatnya ini kan nilai A ya. Ini kan nilai A. Nilai A. Di situ di sini nilai B nih. Nilai B. Oke, ya. Tadi kalau pusatnya, kalau bentuk persamaannya seperti itu ya, bentuk bukan, ini nilai A-nya ini ya, 2 ya, 2 saja ya. Jadi negatifnya nggak masuk itu. Pusatnya ini, ingat kalau di sini kan negatif ya. Jadi bahasa lainnya, kalau di sini negatif jadi positif, kalau di sini negatif pindahkan jadi positif. Ah, gitu dia pusatnya. Jadi kalau di sini positif, nanti pindahkan ke pusat ya, ini hasilnya negatif gitu. Ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi ya, sama seperti itu. Dan untuk jari-jari, untuk ini kan R ya, ini kan adalah R kuadrat. R kuadrat itu kan sama dengan 100 kan gitu. Berarti R sama dengan akar 100. Akar 100 piro? Dapat 10. Selesai untuk soal nomor 2. Nah, kalau soal seperti ini enak Jadi kalau ketahui ini ya udah dapat yang ini, santai, slow cara menyelesaikannya. Kita lanjut ya soal yang ketiga. Contoh yang ketiganya, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Dari X kuadrat pada persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 10X tambah 24Y sama dengan 11 sama dengan 0. Sama dengan 11 sama dengan dikurang 11 sama dengan 0. Maaf ya, biasa udah tua. Oke, kita lanjut. Ini bentuk soalnya, ini penulisan di awalnya sama ya, tentukan pusat dan jari-jari atau tugasnya sama, cuma bedanya adalah persamaannya saja. Oke, perhatikan persamaan untuk contoh yang ketiga. Persamaan untuk contoh 3 ini kan adalah persamaan yang kedua ya. Persamaan yang kedua di mana untuk menentukan pusat dan jari-jarinya adalah ini rumusnya negatif A per 2, negatif B per 2. Habis itu jari-jarinya adalah R sama dengan akar dari A kuadrat bagi 4 ditambah B kuadrat bagi 4 dikurang dengan C. Jadi kita jawab dengan menggunakan bentuk umum, ngeblur ya. Pas fokus ya, fokus. Jadi kita jawab di sini untuk pertama pusat sama dengan apa rumusnya tadi? Negatif A per 2, habis itu koma negatif B
per 2. Nah, masalahnya siapa A, siapa B, Pak? Nah, A dan B ini kita dapat dari sini, dapat dari sini. Untuk nilai A-nya sama dengan, ingat, ini X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah A kuadrat, AX ditambah dengan BX, BY ditambah dengan C sama dengan 0. Jadi artinya A itu berteman atau berpacaran dengan 10 gitu. Tapi kalau di sini negatif, maka negatifnya ngikut. Nah, gitu ya. Sedangkan B-nya berapa? Yang berpacaran dengan Y, siapa? 24, positif ya, positif berarti positif 24. C-nya siapa? Nah, C-nya ini jomblo. Jadi C-nya berapa? Negatif 11 gitu ya. Jadi kalau ada negatif, maka negatifnya ngikut. Jadi masuk ke sini lagi kita. Set. Nah, gitu masuk ya. Berarti negatif A-nya siapa? Negatif 10. Berarti negatif 10 ini kita bagi dengan 2, negatif B-nya siapa? 24. 24 kita bagi dengan 2. Oke, sampai di sini eksekusi masih, Pak? Oh, eksekusi dong. Negatif ketemu negatif, positif. 10 bagi 2 dapat 5. Oke, sini adalah P, pusat P aja. Negatif 24 bagi dengan 2 dapat negatif 2, negatif 12. Oke, selesai untuk nilai pusat. Lanjut ke jari-jari. Jari-jari sama dengan R sama dengan. Nah, rumus jari-jari apa dah? Tadi akar dari, kita langsung aja, pusat dikuadratkan. Atau gini. Pusatnya kita kuadratkan. Ini kan pusat dikuadratkan ya. Kalau gini ya. Kalau ini sudah ada, kalau kalian sudah dapat pusatnya, ini kalau kalian mau langsung, ini boleh akar dari, kayak gitu ya. Akar dari 5 kuadrat berapa? 5 kuadrat berapa? 25 kan? 25. Habis itu ditambahkan ya. Tadi rumusnya kan tambah ya. Ditambah dengan negatif B per 4 kan gitu ya. Positif B kuadrat per 4 kan gitu. Nih B-nya di sini siapa nih? Negatif 12 kan gitu ya. Negatif 12 untuk nilai pusat ya. Kita langsung aja ya ini ya. Kalau sudah diketahui nilai pusatnya, ini kan pusat kuadrat. Berarti negatif 12 dikuadratkan dapat 144. Ah gitu. Dikurang dengan C-nya. C-nya siapa? C-nya negatif 11. Oke. Selesai sampai di sini. Ini enak ini. 24 ditambah 25 tambah 144 ditambah yang negatif ketemu negatif positif dapat 11, dapat 11. Hasilnya adalah akar dari ini berapa nih? 25, 20, 169, 180, 180. Nah, ini nilai R. Berarti R sama dengan, karena ini 180 ini tidak bisa kita tarik akarnya, ini kita sederhanakan dapat 36 ya. 36 ini kita kalikan dengan 10. 5 ya, dapat 5. Sama dengan 36 kali 5 dapat 6 akar 5. Oke, selesai gitu ya. Jadi ini saya langsung. Jadi kalau pertanyaan soal langsung ditanyakan jari-jari, maka wajib kalian buat bentuk umum seperti ini. Ini kurung ya. Ini kurung ketinggalan. Oke, ini ada. Jadi koma ini berubah jadi penjumlahan apabila ditanyakan jari-jarinya ya. Oke, sampai di sini paham ya untuk bentuk yang kedua, yaitu melalui titik pusat 0A, B ya. Oke, Bapak akhiri terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.